Assalamualaikum. Review UFC 323, dimana menurut gua ya ini salah satu event UFC, salah satu yang penuh kejutan. Gua akan membahas nanti tentu saja ke main event, tapi juga ada beberapa pertarungan yang menarik ya menurut gue, dan sempat juga gue bahas di preview. Dimulai dari Henry Cejudo, Triple C, legenda UFC. Menurut gue ini menjalani pertarungan terakhirnya. Dia kalah angka telak dari petarung muda Payton Talbot. Petarung berusia 27 tahun ini memang memperlihatkan keunggulan dari sisi usia, juga dari sisi fisiknya ya, dimana dia lebih tinggi, jangkauan juga lebih jauh, dan ya usia juga menurut gue tidak bisa bohong, berbeda 11 tahun di antara keduanya. Dan Payton Talbot ini dari awal sudah memanfaatkan jangkauannya. Dia juga memiliki kecepatan dalam melakukan jab misalnya. Yang mengejutkan, Payton Talbot juga memiliki kemampuan takedown defense yang bagus. Bahkan akhirnya dia yang berhasil men-takedown Henry Cejudo. Henry Cejudo sendiri dari awal sangat aktif menyerang kaki dari Payton Talbot. Tapi dari ronde pertama selesai sudah terlihat memang kondisi fisik dari Triple C ini tidak lagi sama ya menurut gua, dan akhirnya dia kalah angka telak. Ada sesuatu yang ya tentu saja perjalanan karir dari Henry Cejudo ini juga luar biasa, tapi sesuatu itu adalah ya akhirnya mungkin ada sebuah kesalahan menurut gua ya, dimana Henry Cejudo yang menyatakan pensiun pertama di tahun 2020 ketika dia berhasil mempertahankan kelas atau juara kelas bantam menghadapi Dominick Cruz. Pada saat itu dia memutuskan untuk pensiun, namun 3 tahun setelahnya dia kembali dan menantang Aljamain Sterling untuk gelar juara kelas bantam, di mana dia gagal. Dan setelahnya dia memiliki 4 pertarungan ya dalam tempo 2 tahun dari 2023 sampai dengan 2025, di mana keempat pertarungan ini tidak berhasil satupun dimenangkan oleh Henry Cejudo. Jadi dia 4 kalah beruntun menghadapi Aljamain Sterling, menghadapi Merab Dvalishvili, menghadapi Song Yadong, dan yang terakhir menghadapi Payton Talbot. Kalau saja pada saat itu Henry Cejudo selesai ketika dia masih dalam situasi puncak, ya mungkin akan lebih harum namanya, katakanlah seperti itu ya. Karena dia seorang legenda, juara olimpiade, juara 2 divisi dari UFC, tapi berakhir dengan 4 kekalahan beruntun ya. Ini bukan sesuatu yang terlalu manis banget, terlalu wangi, terlalu harum banget. Namun demikian ya, menurut gue tetap Henry Cejudo adalah seorang legenda untuk UFC. Dan ke pertarungan lainnya, Tatsuro Taira secara mengejutkan ini ya berhasil menang menghadapi Brandon Moreno. Bahkan ini terjadi sangat cepat di ronde kedua. Dia menang TKO, mengalahkan mantan juara kelas flyweight. Bahkan ya dia sempat juara 2 kali, Brandon Moreno. Menurut gua pertarungan tadi ini, untuk petarung yang masih berusia 32 tahun, Brandon Moreno ini semacam kayak ingin mengatur langkah ataupun jalan untuk bisa kembali menantang juara kelas flyweight. Tapi justru harus dihentikan oleh Tatsuro Taira yang menurut gue juga tampil sangat impresif, tampil sangat meyakinkan begitu ya dengan kemenangan ini. Dan menurut gue justru Tatsuro ini yang membuka saat ini jalan untuk bisa menantang juara kelas flyweight. Bagi Brandon Moreno sendiri ya ini merupakan pukulan setelah dia pukulan pahit, katakanlah seperti itu, setelah dia berhasil
memenangkan 2 pertarungan beruntun, termasuk terakhir menghadapi Steve Erceg. Untuk itu tadi ya, meniti jalan menantang gelar juara, menantang pemegang juara kelas flyweight. Tapi dengan hasil kekalahan ini nampaknya dia harus mengatur lagi ya, meriset ulang lagi langkahnya ya, untuk bisa menantang kembali sang juara. Dan menurut gue mungkin langkahnya agak sedikit lebih panjang kali ini. Dia sendiri masih berusia 32 tahun, artinya memang masa depan itu masih sangat cerah begitu ya. Tinggal ya bagaimana dia bisa mengatur jalur pertarungan yang lainnya. Gue sendiri melihat dari awal nampak dia kalah agresif Brandon Moreno, sehingga memang Tatsuro Taira yang terlihat lebih meledak-ledak di pertandingan tadi dari beberapa aksinya yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan TKO. Lalu co-main event Joshua Van menghadapi Alexander Pantoja ini sangat disayangkan ya, bagaimana pertarungan yang harus berakhir sangat cepat sekali, hanya 26 detik, karena Alexander Pantoja mengalami cedera. Dari konferensi pers Dana White, dia mengatakan kalau memang cederanya itu bukan pada sikunya tapi pada bahunya, dan memang tampak parah sekali, tidak mampu melanjutkan pertarungan, dan Joshua Van memenangkan gelar juara kelas flyweight. Ya, menurut gua inilah UFC, inilah MMA, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Jadi untuk para petarung yang memiliki rekor tidak terkalahkan ya, ini merupakan sebuah karir yang sangat-sangat gemilang luar biasa, karena apapun bisa terjadi. Baik itu sesuatu yang sengaja maupun tidak disengaja, seperti Alexander Pantoja ini, dimana ya ini sesuatu yang tidak disengaja, tapi ini merupakan bagian dari pertarungan itu sendiri. Ya sangat disayangkan sih menurut gue. Dan dari konferensi pers Dana White juga menyebutkan Alexander Pantoja nampaknya akan membutuhkan waktu yang agak lumayan panjang, sehingga pertarungan selanjutnya flyweight ini bukan rematch antara Joshua Van menghadapi Alexander Pantoja. Joshua Van nampaknya akan, atau dikatakan oleh Dana White, akan mempertahankan gelarnya menghadapi petarung lainnya. Mungkin Tatsuro Taira atau petarung lainnya itu juga merupakan sebuah kemungkinan, dan bisa saja ini akan berlangsung dalam waktu dekat ya, artinya tidak begitu terlalu panjang lagi. Kenapa? Karena memang Joshua Van ya dia tidak ada kerusakan, katakanlah seperti itu, yang dialami ketika menghadapi Alexander Pantoja, yang memang menurut gue lebih tidak beruntung dia terjatuh. Dan main event Petr Yan menghadapi Merab Dvalishvili, ini juga kejutan ya yang terjadi, di mana sebelumnya memang Merab ini sangat-sangat diunggulkan melihat 3 pertarungan sebelumnya. Di ronde 1, ronde kedua Petr Yan unggul tipis. Menurut gue ada jual beli pukulan yang terjadi, di mana akurasi pukulan Petr Yan ini lebih baik dan langsung membuka luka bagi Merab Dvalishvili. Ada juga takedown yang terjadi, beberapa takedown, tapi lebih unggul Petr Yan tipis, sehingga dari ronde 1 dan ronde 2 Petr Yan sudah unggul dari sisi angka menurut gue. Di samping juga bagaimana takedown defense dari Petr Yan ini juga terlihat sangat solid. Di ronde kedua Merab ini berusaha untuk melakukan takedown. Tentu saja dengan takedown akan lebih bisa mendapatkan poin ya kan, tapi banyak kegagalan karena Petr Yan nampak sudah bisa mengantisipasi. Di ronde ketiga ada slam down yang dilakukan oleh Petr Yan, luar biasa. Merab juga menggendong Petr Yan sebelum di takedown. Ada jual beli pukulan yang lagi-lagi akurasi lebih baik untuk Petr Yan. Ada usaha takedown yang lebih banyak juga dari Merab, tapi lagi-lagi defense dari Petr Yan ini luar biasa, dan ronde ditutup
tendangan keras Petr Yan ke arah perut dari Merab. Menurut gua di ronde ketiga pun situasinya 3-0 untuk Petr Yan. Memasuki ronde keempat, Petr Yan yang akurasinya memang di pertarungan tadi ini sangat luar biasa, melakukan takedown defense yang juga fantastis. Ada usaha guillotine yang masih bisa diatasi ya. Jadi Merab ini berusaha untuk guillotine Petr Yan, tapi dia bisa bertahan dan bisa keluar dari posisi itu. Dari ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, segala dinamika yang terjadi, stamina dari Petr Yan masih terlihat prima, dan menurut gua ronde 4 pun juga dimenangkan oleh Petr Yan. Di ronde kelima ada jual beli pukulan dengan volume yang banyak, dengan akurasi sedikit lebih unggul Merab ya. Statistik kalau tidak salah pun juga menggambarkan hal tersebut. Ada usaha takedown juga yang terus dilakukan oleh Merab tapi bisa dicegah oleh Petr Yan. Ada sedikit penurunan intensitas pukulan dari Petr Yan, namun dia bisa menutup ronde kelima dengan takedown ya. Ini juga merupakan sebuah poin lagi untuk Petr Yan, sehingga menurut gua memang sangat dominan Petr Yan dari ronde 1, 2, 3, 4, 5. Petr Yan nyaris tampil sempurna melawan juara bertahan. Memang menurut gua kalau menang angka harus mutlak, artinya dia harus tampil mendekati sempurna. Akurasi pukulannya luar biasa, dan takedown defense-nya dari seorang Petr Yan ini juga keren menurut gue di pertandingan tadi. Dan ya seperti gue katakan ya, gue memberikan 5 ronde untuk Petr Yan, sehingga pada saat pengumuman skor ataupun angka, gue heran ada beberapa juri yang memberikan lebih dari 1 ronde kepada Merab. Ini menurut gue gimana bisa ya situasi seperti ini. But anyway, ini merupakan hasil yang fantastis luar biasa untuk Petr Yan, di mana dia sempat menjadi juara lalu kehilangan gelar juaranya, dan saat ini dia bisa juara lagi dengan langkah yang dia tata. Tentu saja tidak semuanya ini mulus-mulus saja, katakanlah seperti itu ya, karena dia juga sempat mengalami kemunduran berupa kekalahan. Apakah akan terjadi rematch secara langsung? Menurut gua peluang tersebut sangat besar, melihat kemenangan yang diraih pun juga dengan angka unanimous decision. Tapi kalau lihat dari persebaran poinnya ini kan tidak telak-telak banget gitu ya. 49-46, 49-46 dan 48-47. Jadi sangat kemungkinan ada rematch secara langsung. Kunci dari kemenangan Petr Yan menurut gue ada 3 hal: pace, cardio, dan juga stamina. Ini memang sangat luar biasa. Dan untuk stamina serta cardio ini kan memang biasanya keunggulan dari seorang Merab sendiri. Tapi Petr Yan bisa menunjukkan dia pun juga punya atribut ya di 2 poin tersebut. Apakah ini kekalahan Merab ini ya? Apakah ini karena misalnya frekuensi bertanding dia yang sangat banyak sekali? Setahun ini dia tanding 4 kali, dan ini berarti dia harus melakukan cutting weight ya kan, mengurangi berat badan yang juga terlalu sering dalam waktu yang sangat singkat, menurut gua 1 tahun. Dan ini pun juga terjadi di penghujung tahun ya. Apakah ini ada pengaruhnya? Ya menurut gua bisa jadi seperti itu, tapi yang jelas ini merupakan pertarungan yang sangat luar biasa, sangat menghibur ya bagi fans UFC. Gue sendiri dengan hasil ini melihat ya akan ada konsolidasi dari kubu Merab. Besar kemungkinan mereka akan mengambil waktu, tidak langsung bertarung lagi. Mungkin menurut gue paling cepat tengah tahun depan atau bahkan akhir tahun depan. Tapi besar kemungkinan akan langsung ada rematch ya antara Petr Yan dan juga Merab. Dan ini berarti petarung-petarung lain di kelas bantam ini harus ngantri dulu ya, harus nunggu dulu untuk bisa menantang sang juara baru tapi lama, yaitu adalah Petr Yan. Bagaimana menurut sobat UFC? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.